saya Ira Kusno, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan warganet. Dunia saat ini sedang mencermati India. Kenapa? Karena di India sedang terjadi apa yang disebut tsunami COVID-19. Oleh karena itu, banyak negara yang kemudian menutup pintunya terhadap masuknya warga negara India, termasuk negara kita Indonesia. Namun fakta menunjukkan beberapa waktu yang lalu varian baru dari virus COVID-19 yang dari India ini sudah masuk ke Indonesia. Bersama saya saat ini sudah ada Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan untuk penyakit tropik dan infeksi Vinasim. Dr. Adit, sebenarnya seberapa lebih berbahayakah varian baru dari India ini dibandingkan sebelumnya? Varian yang baru ini adalah suatu varian yang terjadi oleh karena proses mutasi. Dan khusus untuk yang dari India, kita kenal sebagai B1617, itu terjadi double mutation, Mbak Ira. Jadi pada kode genetiknya terjadi double mutation yang pada akhirnya merubah struktur protein. Logikanya, semakin banyak mutasi yang terjadi, yang terakumulasi, tentu akan semakin merubah struktur protein dari virus tersebut. Kalau mutasi ganda ini berarti confirm lebih berbahaya ya, Dok? Besar potensinya untuk lebih berisiko. Benar, Mbak Ira. Katanya juga varian dari India ini bisa menipu hasil swab PCR. Iya, karena kondisi mutasi yang terjadi, maka protein yang terbentuk oleh kondisi mutasi ini bisa jadi bersifat jauh berbeda dengan kondisi protein di awal begitu. Dan akhirnya alat primer atau primer set dari PCR itu sendiri bisa jadi tidak bisa membaca protein tersebut. Nah, kalau misalnya kemudian varian ini hanya bisa diketahui dengan pasti lewat foto paru-paru berarti ya, Dok ya. Apakah ada tanda-tanda tertentu yang memang kita bisa tahu bahwa orang ini memiliki atau terjangkit virus varian baru dari India? Jadi kalau untuk melihat kondisi klinis, rasanya tidak dimungkinkan. Karena ya manifestasi klinis itu rasanya akan jatuhnya sama gitu. Tapi satu hal yang cukup mengejutkan, ini kita dengarkan atau kita baca dari beberapa literatur yang disampaikan dari teman-teman di sana, ternyata dengan adanya mutasi yang baru ini, justru besar kemungkinan virus ini dapat mengelabui respons imunitas tubuh yang efektif, Mbak Ira. Artinya apa itu, Dok? Maka kita sempat membaca itu pasien bisa jadi malah tidak menunjukkan gejala yang khas pada saat mereka terinfeksi. Jadi yang harusnya barangkali pasien COVID itu ada manifestasi demamnya, ada batuknya, ada sesaknya, dan yang lain-lain. Itu bisa jadi gejala itu menjadi tidak khas, tapi pada akhirnya tiba-tiba pasien jatuh kepada kondisi gagal nafas gitu atau kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Kalau misalnya sudah bisa menipu PCR begitu, Dok ya, terus kemudian tanda-tandanya menjadi tidak khas, apakah penyebarannya juga lebih cepat dibanding varian virus yang sebelumnya? Ya, jadi oleh karena ini mutasinya baru, jadi kita sebetulnya belum bisa mendapatkan laporan yang atau info atau data yang confirm mengenai hal ini, Mbak Ira. Jadi kita melihat potensi-potensi yang bisa terjadi dari kondisi ini. Memang dikatakan dengan adanya mutasi yang baru ini, kemampuan virus untuk berikatan dengan sel yang ada di permukaan tubuh pejamu atau kita manusia begitu, dikatakan bisa jadi lebih kuat, Mbak Ira. Dan pada akhirnya, oleh karena ikatannya menjadi sedemikian kuat, kemampuan virus itu untuk masuk ke dalam sel dan menimbulkan infeksi juga akan jadi lebih besar. Kalau tadi ada varian virus dari India, tapi sebelum itu kita kan mengenal bahwa memang ada beberapa varian yang sudah masuk ke Indonesia. Varian virus dari Inggris misalnya begitu ya. Sebenarnya kalau dari beberapa varian yang sudah masuk, apa saja, Dok, yang memang itu dianggap berbahaya dan harus kita waspadai? Ya, jadi kembali, pada saat berbicara varian, berarti kita berbicara mutasi. Kita mengenal saat ini yang marak dibicarakan ya varian Inggris ya, dengan kodenya B117, dan kemudian ada juga varian South Africa dengan kodenya B1251, ya, Afrika Selatan, betul. Dan kemudian yang berikutnya varian Brazil ya, dengan kodenya P1 begitu. Nah, ini sebenarnya kode-kode dan nama yang diberikan oleh para ahli di dunia. Tapi pada prinsipnya kembali lagi, ini semua menyatakan suatu proses mutasi. Untuk varian Inggris B117, itu mutasi yang terjadi di salah satu kode genetiknya, itu dikatakan dapat meningkatkan risiko penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian yang awal, begitu Mbak Ira. Tapi pada saat dilakukan pengkajian lebih lanjut, ternyata kita masih bersyukur
Kenapa? Karena ternyata respons antibodi yang terbentuk melalui vaksinasi yang sudah ada sebelumnya, ini ternyata dapat masih bersifat efektif untuk menjaga dari virus ini untuk menginfeksi. Itu varian Inggris, Dok. Tapi kan dokter tadi juga bilang ada varian Brazil, ada varian Afrika Selatan. Bagaimana dengan yang lain ini? Ya, ini juga suatu kondisi yang harus kita cermati. Kenapa? Karena ternyata kalau tadi kita berbicara varian Inggris itu mutasi tunggal, varian India mutasi ganda, untuk varian South Africa dan varian Brazil itu ternyata yang terjadi adalah mutasi di 3 titik begitu Mbak Ira. Dan oleh karena itu kita mendengar laporan-laporan yang juga cukup memprihatinkan terhadap varian ini, bahwa disinyalir potensi dari virus ini untuk bersifat lebih menular ada, kemudian potensinya untuk bersifat lebih berat pun ada, dan kemudian satu hal untuk varian South Africa, dikatakan kemampuan dia untuk escape dari respons antibodi yang terbentuk untuk imunisasi yang sudah ada, vaksinasi yang sudah ada, itu ternyata juga ada gitu. Jadi artinya bisa jadi orang itu menjadi tidak imun pada saat mereka terinfeksi dengan varian yang B1351. Kalau tadi dokter bilang di varian India itu bisa mengelabui juga gitu ya untuk Ya. tanda-tandanya gitu. Bagaimana dengan varian-varian yang tadi dokter bilang? Apakah ada tanda-tanda spesifik begitu? Walaupun saya agak ragu karena dokter bilang yang terakhir malah jadi mutasi triple begitu ya. Tetapi adakah tanda-tandanya yang membuat kita harus waspada bahwa kita mungkin terinfeksi oleh virus varian baru ini? Kalau untuk tanda-tandanya sendiri ya tadi seperti saya sampaikan sih ya Mbak Ira, bahwa rasanya sulit lah untuk kita bisa menemukan kenali hanya dari klinisnya saja. Dan sebetulnya pun kalau kita mau mendeteksi varian mana yang sudah menginfeksi kita, itu nggak ada cara lain selain melakukan tadi genomic surveillance gitu atau genomic analysis. Yang kemudian pemeriksaan ini bukanlah pemeriksaan yang banyak tersedia di laboratorium-laboratorium yang saat ini sudah melakukan pemeriksaan PCR, Mbak Ira. Jadi kita kembali lagi ke basic, back to basic, bahwa protokol kesehatan dengan kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, ini menjadi kunci penting bagi kita semua untuk kita sama-sama berupaya terhindar dari pandemi ini. Karena sebetulnya dengan kita menjaga protokol kesehatan yang baik, kita patuh terhadap itu. Kita sebetulnya tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi mereka yang kita kasihi begitu. Dan memang hingga saat ini ya, dengan proses pencegahan secara mekanik seperti itu, sampai saat ini WHO masih mengatakan bahwa ini adalah metode pencegahan yang paling efektif. Baik, Dokter Adit, ini semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Jadi, walaupun kita sudah vaksin, walaupun kita merasa sehat, tetapi protokol kesehatan masih tetap nomor 1. Betul, Mbak Ira. Terima kasih, Dokter Adit. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mbak Ira.